Yelur, selamat datang kembali di KTS, Kabar BTS, sebuah kabar tentang berita teknologi hari ini. Disiarkan langsung dari Studio 1 BTS, saya Tori Bijaksana, ini dia kabar BTS selengkapnya. Kabar pertama dan utama datang dari Xiaomi. Xiaomi baru saja merilis HP dengan nama Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro. Seri ini sekaligus menjadi penanda bahwa seri Mi tidak akan dilanjutkan dan diteruskan dengan seri Xiaomi 11 series. Dan tentu saja dua HP yang keluar ini adalah dua varian kelas flagship. Xiaomi 11T ini dibekali dengan kamera 108 megapiksel Pro Grade kamera, 120Hz Adaptive Scene AMOLED display dengan 67 watt pengecasan turbo tanpa kabel. Dan makin garang lagi karena Xiaomi 11T dipacu dengan prosesor MediaTek Dimensity 1200 Ultra dengan fabrikasi 6 nanometer dan kecepatan up to 3,0 GHz. Di lini GPU, Xiaomi 11T didandani dengan 9 core ARM Mali GPU up to 88 MHz. Apalagi ukuran layarnya sudah dibekali dengan layar sebesar 6,67 inch Full HD Plus dengan aspek rasio 20:9. Referensinya 120Hz dengan sampling rate mencapai 480Hz. Tingkat ketajaman dari Xiaomi 11T ini sangat bagus untuk sekelas HP karena dia bisa mencapai lebih dari 1 miliar warna dengan perbandingan kontrasnya 5 juta banding 1. Brightness-nya mencapai 800 nits yang sudah mendukung HDR+. Dan tentu saja mode baca dan mode sunlight-nya sudah memasuki kelas 3. Nggak lengkap kalau layar secantik itu tidak dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass Victus. Di urusan kamera, Xiaomi 11T dibekali dengan 3 kamera yang menjadi kamera utama 108 megapiksel mode wide angle kamera di f1.75 serta kamera 8 megapiksel ultra wide angle kamera dengan point of view mencapai 120 derajat di f/2.2 dan di kamera ketiga dibekali dengan 5 megapiksel tele makro kamera dengan f2.0. Titik fokusnya idealnya di 3-7 cm. Fitur-fitur kameranya juga nggak kalah seru. Misalnya di mode kamera belakang sudah ada di mode malam, cloning, mode kamera utama 108 megapiksel tentu, juga dokumen serta Google Lens. Yang menarik adalah si Xiaomi 11T ini sudah didukung dengan mode audio zoom, Pro Time Lapse, Video Pro, dan tentu saja video slow motion yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari 120 fps hingga 960 fps. Dengan catatan itu ada di resolusi 720p. Kalau misalkan mau 1080p bisa, tapi hanya 120 fps saja. Dan untuk perekamannya sendiri, Xiaomi 11T ini bisa 4K pada 30 fps. Untuk kamera depannya, Xiaomi 11T diberikan kamera selfie sebesar 16 megapiksel di f/2.45. Yang kamera ini sudah mendukung untuk mode night selfie. Model perekamannya bisa maksimal pada 1080p di 30 fps. Ngomong-ngomong, video slow motionnya juga bisa kita ambil dengan kamera depan. Resolusinya 720 atau 1080p pada 120 fps. Terakhir, yang nggak boleh ketinggalan, Xiaomi 11T disupport dengan baterai sebesar 5000 mAh yang sudah support 67 watt wire charge. Untuk pendinginnya, Xiaomi 11T dilengkapi dengan vapor chamber cooling teknologi. Sudah baterainya besar, tenaganya kuat, layarnya mantap, belum lagi didukung dengan Dolby Atmos dan Hi-Res Audio Certification. Xiaomi 11T ini jadi nambah sangat menarik. Ya, kita lihat saja lah bagaimana pasar akan menyambutnya. Tunggu dulu dulur-dulur, itu baru Xiaomi 11T. Masih ada satu berita lagi dari Xiaomi. HP ini dibekali dengan kamera 108 megapiksel Pro Grade kamera 120 watt Xiaomi Hypercharge 120Hz AMOLED, sudah didukung dengan Dolby Vision dan menggunakan prosesor Snapdragon 88 flagship. Please welcome Xiaomi 11
Pro. Dari waktu ke waktu, Xiaomi selalu melakukan inovasi dan pengembangan. Ngomong-ngomong soal 120 watt hypercharge Xiaomi, kita perlu menilik dulu sejarahnya bagaimana. Diawali dengan Mi 9 yang dibekali dengan 27 watt wireless fast charge, lalu naik ke Mi 10 Pro dengan 50 watt wireless fast charge, naik lagi ke 55 watt di Mi 11 dengan 55 watt wireless turbo charging. Lalu Xiaomi masih meningkatkan lagi di 67 wireless turbo pada Mi 11 Ultra. Nah, sampai akhirnya di Xiaomi 11T Pro ini Xiaomi membekali dengan 120 watt hypercharge Xiaomi. Sebagai gambaran seberapa cepat kecepatan pengecasan ini adalah Xiaomi berhasil membuat teknologi yang pengecasan baterai untuk 5000 mAh mencapai 100% hanya butuh waktu 17 menit. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak lain karena Xiaomi telah membuat struktur pengecasan yang baru dengan menggunakan dua pompa pengecasan. Dua pompa pengecasan ini membuat pembagian daya yang masuk ke dalam baterai semakin efektif dan efisien. Xiaomi juga telah menggunakan teknologi berupa multi-tap winding, sebuah teknologi yang membagi-bagi ruang baterai sehingga thermal baterai lebih terkontrol dan dayanya sama. Jadi gampangnya gini loh teman-teman. Ini baterai, dulunya hanya satu, kemudian dibagi jadi dua, dan masing-masing baterai itu dipotong-potong. Dan yang pasti charger ini aman untuk digunakan. Lantas, jeruan yang seperti apa yang dipakai oleh Xiaomi 11T Pro ini? Dah fix pokoknya. Bungkus, langsung saja bawa pulang. Xiaomi 11T Pro ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 888 dengan fabrikasi 5 nanometer. Kryo 580 dengan GPU Adreno 660. Jelas sudah 5G. Di bagian layar, Xiaomi 11T Pro dibekali dengan 6,67 inch AMOLED display Full HD+. Satu hal yang cukup membedakan dari 11T Pro ini, dia sudah mendukung MEMC, yaitu teknologi yang mampu mengubah video dari 24 fps ke 48 fps, 25 fps ke 50 fps, dan 30 fps ke 60 fps. Kok bisa ya? Oke, di bagian kamera, meski sama dengan kamera utama 108 megapiksel wide angle kamera di f1.75 dan 8 megapiksel ultra wide angle kamera dengan sudut panorama hingga 120 derajat di f2.2 dan 5 megapiksel telemakro kamera di f/2.4 dengan jarak ideal 3-7 cm. Secara sekilas memang mirip dengan 11T ya, tapi secara fitur bisa dipastikan bahwa 11T Pro itu lebih mantap. Sebut saja, dia sudah mendukung long exposure dengan 6 mode pilihan, antara lain IRS, dan tentu jelas video perekamannya bisa sampai 8K meskipun masih pada 30 fps. Artinya kalau mau pakai 4K pada 60 fps, di Xiaomi 11T Pro ini pun bisa. Di kamera selfie ya dibekali dengan kamera 16 megapiksel di f/2.45 yang sudah mendukung selfie naik. Soal perekaman, ia bisa maksimal di 1080p pada 60 fps. Selebihnya, ia sudah menggunakan jaringan Wi-Fi kelas 6 dengan ArcSight fingerprint. Jadi gimana menurut dulur-dulur sekalian? Xiaomi 11T atau Xiaomi 11T Pro? Ayo, mari tebak-tebakan. Kira-kira mana yang menjadi pilihan kalian dan berapa harganya? Sebutkan dan tulis di kolom komentar. Kita tunggu saja bagaimana performa dari kedua HP ini. Melihat dari jeroannya dan dapur pacunya sangat istimewa. 88 versus Dimensity 1200 Ultra. Wow, sangat menarik. Sekian dulu kabar BTS hari ini. Sampai jumpa di KTS, dilaporkan langsung dari studio BTS 1. Saya Tori Bijaksana. Boom.